Pada hari ini kita akan melihat bahagian yang kedua. Benarkah Yesus telah bangkit daripada kematian? Doktrin tentang kematian dan kebangkitan Kristus sangat penting. Kalau kita meniadakan salah satu daripada doktrin ini, maka kepercayaan Kristen akan runtuh. Saya katakan, maka kepercayaan kita adalah kepercayaan yang sia-sia. Seandainya betul Tuhan Yesus mati, tapi tidak bangkit daripada kematian, sia-sialah kepercayaan kita. Pada hari ini kita akan melihat khususnya, ingin membuktikan bukan saja Yesus mati, tapi dia bangkit daripada kematian. Seperti yang saya katakan pada malam Jumat, ada banyak teori-teori yang menyangkal tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kebanyakan teori ini menyangkal tentang kebangkitan Kristus. Mereka senang hati mengatakan Yesus mati sama seperti orang lain. Sulit sekali mengaku bahwa Yesus bangkit. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus membuktikan benar Yesus mati oleh karena dosa kita. Dan dia bangkit untuk membenarkan kita. Mari kita lihat beberapa teori yang saya petik yang menyangkal tentang kebangkitan Kristus. Dan kita akan melawan teori ini dengan memetik beberapa ayat daripada firman Tuhan. Satu teori yang terkenal ialah mengatakan begini. Kubur itu berisi. Ataupun kubur itu diduduki. Tetapi oleh karena kesedihan yang teramat sangat, mata mereka menjadi kabur dan oleh karena embun pagi, sehingga mereka ke kubur yang salah. Kalau kita lihat teori ini, menyatakan, karena kita tahu cerita bahwa awal hari Minggu ini, Mary Magdalene pergi menjenguk kubur Tuhan untuk merempahkan jenazah Yesus. Karena dia pergi terlalu awal, teori ini mengatakan, sebenarnya kubur itu masih diduduki. Mayat Yesus masih dalam kubur. Oleh karena embun pagi, oleh karena tangisan sepanjang masa, sehingga mereka pergi ke kubur yang salah, bukan kubur Yesus. Kalau kita lihat pertama ini, teori ini tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Teori ini tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh saksi-saksi mata yang telah membuat kajian tentang kebangkitan Kristus ini. Kalau kita lihat bukti Alkitabiah yang mengatakan para murid Yesus dan pengikutnya tidak pergi ke kubur yang salah, tapi pergi ke kubur yang sah, di mana Tuhan Yesus disalibkan. Mari kita lihat Matius pasal 27 ayat 57 sampai ayat yang ke-61. Di sana kita katakan pada hari Jumat itu, Yusuf dari Arimatea yang mempunyai liang itu, lubang kubur yang baru itu digali khusus untuk dia. Tapi kalau kita lihat di sana, dia mengatakan Yusuf membaring mayat Yesus di dalam kuburnya yang baru digalinya. Tidak patut mereka pergi ke kubur yang salah. Karena ini adalah kubur persendirian Yusuf. Mereka pergi ke kuburan persendirian ini untuk melihat apakah Yesus sudah bangkit. Benar, dia sudah bangkit. Kalau kita lihat Markus pasal 15 ayat 47. Dan Matius 27 ayat yang ke-61. Di sana kita melihat Maria Magdalena melihat di mana Yesus dibaringkan. Maria Magdalena melihat di mana Yesus dibaringkan. Pada hari Jumat itu Maria Magdalena pergi bersama-sama orang yang menghantar jenazah Yesus. Dan di sana mengatakan Maria Magdalena melihat di mana Yesus dibaringkan.
Selain daripada itu, kalau kita melihat tadi, Yusuf dan Nikodemus yang bertugas untuk menghantar juga mayat Tuhan Yesus di kubur Yusuf sendiri. Bukan saja itu, kalau kita lihat dalam Matius pasal 27 ayat 65 dan ayat 66. Di sana kita melihat para prajurit Romawi tahu dan menjaga kubur itu. Prajurit diminta oleh guru agama Yahudi supaya menjaga kubur Yesus. Dan mereka buat seal di sana, ini dah kerajaan punya. Dan kalau kita lihat, seandainya mereka pergi kubur yang salah, mengapa mereka tidak pergi ke kubur? Kenapa prajurit ini tidak membawa mayat Yesus yang dijaga oleh mereka itu kepada orang lain? Dan kalau kita lihat di sini, prajurit Romawi tahu di mana kubur itu, dan mereka tahu dan menjaga di sana. Oleh karena Yesus bangkit, kubur mayatnya tidak ada di sana, ataupun jenazahnya tidak ada di sana. Kalau kita lihat Matius 28 ayat 5 dan ayat yang 6. Lukas pasal 24 ayat 6 juga, yang di sana kalau kita lihat, Yesus telah bangkit, mari lihat tempat ia berbaring. Yang tinggal ialah kain kapan dan kain peluh. Kalau kita lihat malam hari Jumat, saya katakan bahwa Yesus dikubur menurut budaya orang Yahudi, di mana badannya dirempah dan dibalut dengan kain kapan yang panjang dan juga kain peluh yang mengikat di bahagian kepala. Sebenarnya kubur Yesus itu bukan kosong. Kalau kita lihat dalam ayat tadi dikatakan bahwa malaikat Tuhan membawa mereka untuk melihat dengan mata mereka. Tengok tempat Yesus baring. Yang kedua, dikatakan dia bukan kosong. Kain kapan yang membaluti Tuhan Yesus itu masih ada di sana, bersama kain peluh yang membalut kepala Yesus. Artinya kain itu sama seperti kepopong rama-rama yang sudah terbang. Kubur itu bukan kosong, berisi dengan kain kapan yang membaluti Tuhan Yesus dan juga kain peluh yang membaluti kepala Yesus. Yang kita tahu, tubuh Yesus, jenazah Yesus sudah tidak ada di dalam kepopong itu. Dia keluar, bangkit daripada kematian. Kalau mereka pergi ke kubur yang salah, mengapa mereka tidak membawa mayat Yesus yang di dalam kubur yang benar? Seandainya ada kubur yang benar, kalau mereka pergi ke kubur yang salah, kenapa mereka tidak membawa mayat Yesus sebagai bukti inilah Yesus dan dia masih mati, tidak bangkit daripada kematian? Yang sebenarnya Yesus bangkit daripada kematian, bukan murid-muridnya pergi ke kubur yang salah. Yang kedua, kubur itu, ini teori yang kedua, kubur itu kosong karena mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Kubur itu kosong karena mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Waktu mereka mencuri mayat Tuhan Yesus, lalu murid-muridnya klaim mengatakan, oh kubur itu kosong, Tuhan Yesus bangkit. Tapi yang sebenarnya, mari kita lihat bukti yang kedua ini. Betulkah mayat Tuhan Yesus dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus? Mari kita lihat bukti Alkitabiah yang menyangkal kubur itu kosong oleh karena murid Yesus mencuri mayat Yesus. Kalau kita lihat Matius pasal 28 ayat 11 dan ayat yang ke-15. Menceritakan tentang murid-murid Yesus mencuri mayat itu adalah bohong belaka, sehingga Matius tidak menentang pendapat itu. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-15, ayat 13 dan sampai ke-15 daripada pasal 28 dalam Matius. Ini yang dikatakan oleh Matius sebagai saksi tentang penjagaan kubur Yesus. Kalau kita lihat dalam ayat 13
sampai ayat yang ke-15. Ini yang dikatakan, kamu, yaitu serdadu Romawi yang menjaga kubur Yesus itu, harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kami sedang tidur. Kami akan berbicara dengan wali negeri supaya mereka tidak mempunyai kesusahan apa-apa. Di sana juga mengatakan mereka menerima uang. Kalau kita bilang sekarang menerima suapan ataupun menerima apa? Ya, memang uang suapan. Kalau kita lihat latar belakang serdadu Romawi yang menjalankan tugas, mereka sangat berdisiplin. Oleh karena disiplin inilah yang membuat mereka kental di dalam tugas. Kalau kita lihat cerita-cerita di dalam kisah para rasul khususnya, banyak mencerita tentang tugas-tugas Romawi serdadu Romawi. Contohnya, masih kita ingat Silas waktu dia bernyanyi di penjara, lalu Tuhan membawa dia keluar daripada penjara. Di sana kita lihat serdadu yang menjaga dia dipenggal kepala. Serdadu yang gagal semasa bertugas, kepalanya akan dipenggal. Apa yang kita lihat dari Matius pasal 28 ayat 13 dan 15 ini, waktu Tuhan Yesus bangkit daripada kematiannya, serdadu yang menjaga kubur itu tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan mereka tahu bahwa mereka akan dipenggalkan kepala oleh karena lalai dalam menjaga Yesus, melarang Yesus untuk bangkit. Apa yang mereka buat di sini, kita lihat bahwa apa yang mereka buat, mereka pergi kepada guru-guru agama orang Yahudi. Mereka tanya kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Dan kalau kita lihat di sini, baru guru agama orang Yahudi mengatakan begini kepada mereka. Kamu, yaitu serdadu Romawi, harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Kami akan berbicara dengan wali negeri supaya mereka tidak mempunyai kesusahan apa-apa. Selain daripada itu dikatakan bahwa mereka beri banyak uang kepada serdadu yang menjaga kubur tadi dan menggalakkan mereka, menyuruhkan mereka supaya mereka menyatakan mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Ini yang kita lihat. Tidak mudah untuk mencuri mayat Tuhan Yesus. Karena hari Jumat itu saya katakan 4 orang yang berdiri dan berjaga di depan mulut gua yang dijaga. 12 orang yang akan tidur. Kalau orang mencuri harus melalui mereka itu terlebih dahulu. Tapi yang kita lihat di sini, di sebalik kebangkitan Tuhan Yesus ini, ada satu cerita di mana mereka bersekongkol untuk menyatakan bukan Yesus bangkit. Bukan Yesus bangkit daripada kematiannya, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Ini tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita lihat bukti yang seterusnya, kalau kita pergi ke mahkamah, ini saksi yang tidak munasabah. Mereka katakan begini, di saat kami masih tidur, murid-muridnya mencuri mayat Tuhan Yesus. Kalau kita tidur, apa yang kita buat? Apakah mata kita buka dan melihat di sekeliling kita di saat kita tidur? Itu sebab saya katakan saksi ini adalah saksi yang tidak munasabah. Kalau kita pergi ke mahkamah pun, ini tidak diterima di dalam mahkamah. Kalau para prajurit yang menjaga kubur itu tertidur, bagaimana mereka tahu bahwa murid-murid Yesus yang mencuri mayat Yesus?
seterusnya. Ada satu teori yang ketiga yang saya ingin bawakan, yaitu teori hantu. Teori hantu ini begini. Kristus tidak bangkit secara fisikal, tetapi rohnya yang menampakkan diri kepada rasul-rasul, sehingga rasul-rasul menyatakan, oh, Yesus sudah bangkit. Lagi, Kristus tidak bangkit secara fisikal, tetapi rohnya yang menampakkan diri kepada rasul-rasul sehingga mereka klaim Yesus itu bangkit. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit secara badani. Mereka katakan yang menampakkan diri kepada rasul-rasul itu bukan Yesus secara badani, tetapi sebagai roh yang menampakkan diri. Lalu mereka katakan, oh itu sebab mereka klaim dia sebagai Allah yang bangkit secara jasmani. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 39. Lukas pasal 4 ayat 39. Di sini kita lihat dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hantu tidak, yang pertama, mari kita lihat arti kematian. Kamu melihat kematian, kematian adalah perpisahan antara roh dan badan. Oke? Perpisahan antara roh dan badan. Jadi roh yang hanya bangkit tanpa badan, tanpa tubuh, itu bukan kebangkitan. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 39. Di sana mengatakan hantu tidak bertubuh. Hantu tidak ada daging, tidak ada tulangnya. Itu yang dikatakan oleh Dr. Lukas dalam ayat 24, dalam pasal 24 ayat 39. Dan kalau kita lihat kebangkitan Yesus, apakah dia menampakkan dirinya secara roh ataupun tidak? Kalau kita lihat cerita-cerita yang di mana Yesus bukan hanya bangkit secara roh, tapi secara badani, kita lihat banyak bukti-buktinya. Contohnya dalam ayat 41 dan 43 daripada Lukas ini. Waktu murid-murid Yesus berkumpul, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka ketakutan. Mereka pikir itu adalah hantu. Tapi Yesus katakan, saya bukan hantu, saya adalah Yesus. Yesus katakan, kamu ada makanan? Oh, kami ada makanan. Kami ada makan ikan goreng. Lalu dia ambil ikan goreng itu, lalu makan di depan mata murid-muridnya. Saya akan katakan tadi, seandainya dia hanya menampakkan bangkit secara roh, tidak badan, bagaimana dia makan ikan yang nampak di depan matanya? Kalau kita lihat, Yesus bukan hanya bangkit, tapi dia membuktikan dia memakan ikan bersama-sama di depan murid Tuhan Yesus. Dengan di depan mata mereka, dia makan ikan goreng yang menyatakan dia bangkit bukan secara roh. Dia bangkit secara tubuh, jasmani yang Allah miliki. Kalau kita lihat di sini, teori hantu itu kita tolak. Karena hantu tidak bertubuh. Hantu tidak bertulang. Tapi Yesus bangkit. Dia membuktikan bahwa dia makan ikan goreng secara nampak di depan murid Tuhan Yesus. Di sini kita melihat dia bangkit secara tubuh alamiah ini. Ada satu teori lagi. Nama dia teori pengsan. Mereka katakan begini, Yesus sebenarnya disalib bukan mati, tapi dia pengsan. Oleh karena kesejukan waktu dia disimpan ke dalam kubur, dia sedarkan diri, lalu lari dari kubur. Ini kepercayaan ini. Yesus pengsan di kayu salib, bukan mati. Oleh karena kesejukan waktu dia simpan di dalam kubur, dia sedarkan diri lalu berusaha keluar daripada kubur itu. Di sini kita lihat
mereka menyangkal kematian Kristus. Kalau kita klaim dia bangkit, dia harus mati dulu baru kita bilang dia bangkit. Kalau dia pengsan, itu bukan bangkit. Yang kita mau ini sebagai orang yang percaya, benar-benar Tuhan Yesus 100% mati, benar 100% dia bangkit daripada kematiannya. Kalau kita lihat teori pengsan ini, yang menyangkal Tuhan Yesus mati dan dia berusaha keluar waktu dia sadar diri di dalam kubur. Soalan saya untuk kita, kalau benar Yesus dikubur dengan hidup-hidup, seperti yang saya ceritakan pada malam hari Jumat, dibaluti dengan kain kapan yang tebal, dan dibaluti kepalanya dengan kain peluh. Soalan saya, bolehkah dia bertahan tanpa makan dan minum dan dibiar dalam kesejukan selama 3 hari yang sepatutnya sangat memerlukan rawatan? Yang kedua, bolehkah dia melepaskan diri dari ikatan kain kapan dan kain peluh itu? Satu permainan saya dengan anak-anak saya waktu kecil. Kalau kami sebelum tidur, biasanya kami bermain di katil. Kadang-kadang saya akan membalutkan anak saya dengan selimut sehingga dia tidak dapat bergerak untuk melarikan diri. Kita melihat Tuhan Yesus ini. Bolehkah dia melepaskan diri secara manusia dari ikatan kain kapan itu? Yang seterusnya, kalau dia boleh keluar daripada kain kapan itu, bolehkah dia menggulingkan batu penutup kubur itu? Yang saya katakan pada hari Jumat itu adalah 1,5 tan kepada 2 tan. Dan kita tahu tangannya dipaku. Kita tahu kakinya dipaku. Kita tahu dia dicambuk sebelum dia digantung di kayu salib. Kita tahu bahwa rusuknya ditikam oleh prajurit. Bolehkah dia menggulingkan batu yang seberat 1,5 tan kepada 2 tan itu secara manusianya? Bolehkah dia menggulingkan itu? Pertanyaan seterusnya, sesudah menggulingkan batu penutup kubur itu, bolehkah dia melawan 16 prajurit yang menjaga dia di depan kubur? Sesudah itu, bolehkah dia berjalan kaki? Karena kita lihat kakinya terluka. Bolehkah dia berjalan untuk melarikan diri? Kalau kita katakan tidak boleh, tapi kalau kita lihat, itu yang dilakukan oleh Allah. Tidak ada yang dapat menahankan Allah daripada bangkit. Benar Yesus kita mati. Dan benar Yesus kita sebagai Allah Juru Selamat kita bangkit daripada kematian. Mari kita lihat yang sebenarnya Yesus bangkit daripada kematiannya. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 di sana mengatakan selama 40 hari Yesus selalu menampakkan dirinya sesudah kebangkitannya. Waktu Tuhan Yesus bangkit daripada kematian, dia tidak terus naik ke sorga. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul ini, dia mengatakan bahwa selama 40 hari dia selalu menampakkan dirinya bahwa dia benar-benar bangkit daripada kematiannya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15. Ini soalannya besar di gereja Korintus. Benarkah kita ada kebangkitan nanti kalau kita mati? Lalu Paulus membuat satu kajian. Dan dikatakan, oleh karena Tuhan Yesus pernah mati dan bangkit, jadi orang pun boleh mati dan bangkit. Dan mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ini. Ini jawaban Paulus kepada jemaat di Korintus. Khususnya kita lihat dalam ayat yang kelima. Waktu Tuhan Yesus bangkit daripada kematian, dalam ayat yang kelima mengatakan, dia menampakkan diri kepada Kefas. Artinya Kefas ini ialah Petrus.
Kalau kita lihat di sini, dia telah menampakkan dirinya kepada Kefas waktu dia bangkit. Ini saksi mata melihat Yesus sudah bangkit secara badani. Yang kedua, dia menampakkan diri kepada 12 murid-muridnya dalam ayat yang kelima. Dia menampakkan diri kepada 12 muridnya sesudah kebangkitannya. Artinya 12 orang, dan mungkin besar kemungkinan orang-orang yang lain juga ada bersama dengan mereka yang dekat kepada Tuhan Yesus, dan mereka melihat Yesus benar-benar bangkit secara fisikal, bukan hantu. Dan kalau kita lihat dari ayat yang ke-6, Yesus juga menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. 500 orang sekaligus. Kamu masih ingat perkataan halusinasi? Dalam bahasa Inggris, hallucination. Contohnya, kalau saya rindu sangat dengan istri saya, lalu saya berpikir seolah-olah muka istri saya nampak di depan saya. Sebenarnya dia tidak ada di sini, tapi seolah-olahnya mukanya ada di depan saya karena saya pikir dia. Tapi kalau kita lihat ini, kalau itu adalah satu halusinasi, kalau satu orang boleh kita mengalami halusinasi. Tapi kalau kita lihat di sini, dikatakan dia menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Artinya 500 orang itu melihat melalui mata kepala mereka bahwa benar Yesus itu bangkit, telah bangkit daripada kematian sesudah kematiannya. Satu ayat yang saya suka ini, perkataannya dia suka dalam ayat 6 ini. Kebanyakan dari mereka masih hidup. Kebanyakan dari mereka masih hidup. Artinya begini, seandainya kamu tidak percaya, waktu Paulus menulis surat ini, seandainya kamu tidak percaya bahwa Yesus menampakkan diri kepada 500 orang, kamu carilah siapa yang pernah melihat itu. Masih banyak mereka masih hidup waktu dia menulis itu. Dan ayat yang ke-7, ia menampakkan diri kepada Yakobus dan semua rasul-rasulnya dalam ayat yang ke-7. Dalam ayat yang ke-8 dia katakan, dia menampak kepada Paulus juga. Kita lihat Paulus sebelum dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus, dialah yang menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Dialah yang menganiaya orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya untuk menganiayakan orang-orang yang percaya, di sini kita lihat bahwa dia bertemu dengan Yesus. Yesus katakan, akulah yang kamu aniaya. Dia lihat Yesus dan lalu buta. Dan kalau kita lihat sesudah itu, dia tahu Yesus telah bangkit daripada kematian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah melihat benar-benar Yesus telah mati. Dan kita telah lihat juga benar juga Allah kita bangkit daripada kematian. Bukan secara roh, tapi secara badani. Dan kita telah membuktikannya. Tindakan kita sebagai orang yang percaya, yang memiliki Allah yang telah mati oleh karena dosa kita, bagi pihak kita, dan bangkit untuk membenarkan kita. Inilah tindakan kita. Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, kenapa? Karena kepastian bahwa ada kebangkitan Kristus, kepastian itu memberi kepastian bagi kepada kita bahwa kita juga akan bangkit sama seperti Kristus. Oleh karena itu kata dia di sini, oleh karena itu berdirilah teguh. Berdirilah dengan firman Tuhan. Jangan goyah. Jangan goyah dengan kepercayaan kita yang didasari dengan firman Tuhan. Apapun cabaran yang kita alami, apapun cabaran yang kita hadapi, berdirilah teguh. Jangan goyah. Satu tindakan kita sesudah merayakan perayaan Hari Paskah ini. Di sana dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan akhir dia katakan, persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payahmu tidak
sia-sia. Marilah kita sebagai tindakan kita akan kebangkitan Kristus. Marilah kita sebagai orang yang percaya melakukan sesuatu tugas yang lebih berat lagi dengan senang hati, yaitu kita giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Di sana dia mengatakan persekutuan kita dengan Tuhan tidak jeripaya kita tidak sia-sia. Sekian, Tuhan memberkati. Dalam masa perintah kawalan pergerakan ini, kita tidak dapat bersekutu bersama-sama untuk mendapatkan perjamuan suci bersama-sama. Namun pun begitu, pada hari ini saya akan membawa kita bersama-sama untuk makan bersama daripada roti dan air ini yang melambang tubuh Tuhan Yesus yang diremuk dan darahnya tercurah bagi kita. Kalau kita lihat tujuan perjamuan suci ini, pada malam Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil masa untuk bersama-sama dengan murid-muridnya untuk makan perjamuan suci. Yesus menasihatkan murid-muridnya supaya mereka melakukan perkara tersebut selalu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya sesudah kematian dan kebangkitannya. Kalau kita lihat perjamuan suci memperingatkan kita semua pengikut Kristus tentang kematiannya. Roti melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita, dan air melambangkan darah Yesus yang tercurah bagi perjanjian pengampunan dosa kita. Peringatan kita sebagai kepercayaan pegangan BM. Setiap kali kita berkumpul, roti itu tidak berubah menjadi tubuh Kristus. Dan air itu tidak juga berubah menjadi darah Kristus. Bahkan perjamuan suci ini bukan diadakan untuk menghapus dosa kita. Tetapi tujuannya adalah untuk memperingatkan kita tentang pengorbanan kematiannya di mana tubuhnya diremuk dan darahnya dicurahkan bagi dosa kita. Dan percaya kepadanya sebagai penyelamat kita. Setiap kali kita akan memakan daripada meja Tuhan ini, kita akan menjadi kuat oleh karena persekutuan kita di sekeliling meja makan Tuhan. Sebelumnya kita mendapatkan roti dan anggur ini. Mari kita melihat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-29, saya baca dia perlahan-lahan untuk kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan,
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu kita makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebagai peringatan kita semua, menurut pelembagaan BM, jadi semua orang yang telah dibaptis, dijemput untuk mengambil roti dan air ini. Dan sebelumnya kita mengambil roti dan air ini sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menasihatkan kita. Marilah kita memeriksakan diri kita sebelum kita mengambil bahagian. Dan kita akan berdiri dan kita akan diam sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri dan kita memeriksakan hidup kita. Dan kita akan diam sejenak. Mari kita mengambil roti dan kita berdiri bersama-sama. Pertama, kita mengucap syukur atas tubuh Yesus yang diremukkan dan diserahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, dua khotbah ini membuktikan benar Engkau telah mati dan bangkit untuk kami. Kami diperingatkan Tuhan, Engkau mati oleh karena menggantikan kami. Engkau bangkit untuk membenarkan kami. Tubuhmu diremuk dan darahmu tercurah bagi pengampunan kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami diperingatkan sekali lagi. Kasih-Mu yang begitu besar pada kami, di mana Engkau telah menyerahkan diri kami, Tuhan, bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah di rumah kami masing-masing, memperingatkan dan merayakan kebaikan Tuhan, dan telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Tubuh-Mu diremuk, darah-Mu dicurahkan bagi pengampunan dosa kami. Pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Dia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Mari kita mengambil roti bersama. Mari kita berdiri secara dimanapun kita berada, sebagai tanda persekutuan kita mengaku bahwa roti ini melambangkan tubuh Yesus yang diremuk oleh karena kita. Mari kita makan. Sedang kita berdiri, mari kita mengambil cawan dan berdoa mengucap syukur atas penumpahan darah Kristus sebagai penyucian dan pengampunan dosa kita. Dalam ayat 25 mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama. Dalam ayat yang ke-26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, di saat kami tidak dapat berkumpul bersama-sama sebagai tubuh-Mu, dimanapun kami berada, hari ini kami diperingatkan bahwa benar Engkau adalah Allah yang mati menggantikan kami, untuk menebuskan kami dan memperdamaikan kami dengan Allah. Bukan saja mati, tapi Engkau bangkit untuk membenarkan kami. Perjamuan suci ini memperingatkan kami, karena begitu besar kasih-Mu buat kami. Kami sebagai anggota BM yang ada, yang percaya kepada-Mu di dalam negara kami, kami bersyukur kepada-Mu. Kami tidak ada apa-apa untuk membalas jasa baik-Mu Tuhan, selain merendahkan hati kami. Inilah kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi pemberita firman-Mu kepada dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan atas persekutuan kami dimanapun kami berada. Biarlah masa yang begini membuat kami lebih dekat, lebih akrab dengan Tuhan. Tidak ada gangguan apa-apa. Oleh demikian Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kebaikan-Mu yang telah menyerahkan nyawa-Mu, menggantikan kami, dan telah bangkit untuk membenarkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.